Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saat ini saya sedang ada di rumah. Saya punya banyak waktu karena PSBB harus di rumah atau lockdown, sehingga saya bisa melihat album-album kenangan saya yang usianya sudah lebih dari 10 tahun. Ini 15 tahun. Karena pada saat itu tahun 2005 saya pergi melanglang buana dari Afrika Utara hingga ke Eropa. Dari mulai Maroko, kemudian saya nyebrang di Selat Gibraltar dan saya naik ke utara, naik ke Spanyol, ke Andalusia, Cordoba, Granada, hingga Toledo dan sampai ke Barcelona. Apa yang saya ingin sampaikan adalah sesuatu istimewa. Jadi ketika di museum tersebut saya terduduk karena kagum sekali. Ada satu yang unik. Di tempat itu ada baju samurai. Ini bajunya, ini untuk pelindung bahu, ini adalah pelindung tangan, dan ini pedangnya. Ya, saya lama terduduk, saya kagum sekali. Saya betul-betul sangat kagum. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa sampai masuk ke dalam hati dan pikiran saya. Believe it or not, apa yang terjadi? Hari ini, di tahun 2020, di ruang tamu saya, secara tidak sadar, saya memasang baju samurai Yoroi ini, ya, yang dimana ini saya beli dan saya letakkan di sini. Lalu ketika saya buka ini, saya kaget bahwa sesungguhnya ini persis sama seperti yang dulu saya foto 15 tahun yang lalu. Mari kita lihat sama. Ini adalah pelindung dadanya, lihat teksturnya. Ini adalah pelindung di bawahnya. Ini bawahnya. Ini adalah pelindung kakinya. Ini. Dan ini adalah pelindung tangannya. Ini. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Persis sama. Ini di tahun 2005, ini di tahun 2020, 15 tahun kemudian. Ada satu lagi yang istimewa. Lihat lagi lebih dekat. Apa yang diperhatikan? Pedang. Ada warna kuningnya, gagangnya hitam. Oke, tunggu sebentar, saya akan tunjukkan sesuatu kepada Anda. Ini pedang Jepang asli. Usianya 400 tahun dan ada sertifikat dari negara Jepang. Apa yang saya ingin tunjukkan, ini sama bentuknya seperti halnya di dalam album ini. Coba Anda perhatikan. Ini, coba lihat. Ini adalah gagangnya. Sama. Ini kuning dan ini putih. Sama persis. Dengan ini coba Anda bandingkan. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda? Bahwa ketika kita mempergunakan bukan hanya pikiran tapi perasaan, maka kita sungguhnya terkoneksi dengan apa yang disebut dengan the quantum attraction. Saya tidak menamakannya law attraction, tapi the quantum attraction adalah ketika otak saya saat itu di tahun 2005 saya terkoneksi. Saya duduk melihat ini di museum di Spanyol dan melihat pedang ini, dan 15 tahun kemudian ini persis sama seperti yang di museum di Spanyol dan sekarang ada di rumah saya, plus pedang yang bukan main-main yang usianya 400 tahun. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda? Pesannya adalah Anda harus tahu dan harus mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan ini, yaitu Anda harus mau dan berani meminta apa saja yang Anda inginkan, asalkan dalam keadaan terkondisi yang disebut kondisi kuantum. Saat itu saya seolah sudah memiliki pedang ini, padahal pedang ini tidak mungkin dimiliki. 400 tahun di Jepang, orang Jepang 400 tahun. Baju Yoroi ini juga. Tapi ketika saya sungguh-sungguh ingin merasakannya dan sungguh-sungguh melihatnya, seolah pun bahkan saya mendengarnya, dan itu masuk ke dalam pikiran saya, secara tidak sadar, apa yang terjadi?
datang sendiri. Pedang usia 400 tahun dan baju Yoroi Jepang. Kuncinya adalah 3 saja. 1, Anda harus meminta. Namun memintanya dalam keadaan kuantum. Artinya Anda benar-benar merasakan sungguh-sungguh, sepenuh jiwa, sampai masuk ke hati. Seolah Anda sudah memiliki itu. Itu hukum yang pertama. Sehingga Anda benar-benar seperti bermimpi, itu ada bahagia sebahagianya. Istilahnya bahagianya itu pol, senangnya itu pol. Nah, ketika itu terjadi, maka diri Anda dengan alam itu sudah mulai menyatu, dan pada saat itu ada sebuah daya tarik menarik akan mewujudkan itu. Kedua, Anda yakin bahwa itu akan datang. Entah bagaimana caranya, dia akan datang. Yang ketiga, Anda terima. Apa maksudnya? Anda senantiasa dalam keadaan mental kuantum setiap saat, setiap waktu, senantiasa penuh kesyukuran. Paham? Karena itu kan dibaca berulang-ulang, fabi ayyi'a la irabbikum matukaziban. Lalu nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan? Jadi 3 dimensi ini. Kamu minta. Kedua, kamu yakin. 3, kamu terima. Dan pergunakan kondisi kuantum. Sekarang kamu mengerti kan? Kenapa kamu harus sholat 5 waktu dalam keadaan khusyuk? Karena pada saat itu jiwa kita kuantum, doa dikabulkan, dan semua datang kepadamu. Oke? Pertanyaan berikutnya adalah, selama ini Anda mengelola pikiran Anda, pikiran negatif atau positif? Kalau negatif, negatif yang datang. Kalau positif, positif yang datang.